Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Avyarhami dengan NIM 19070510. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Deteksi Ujaran Kebencian pada Twitter Bahasa Indonesia menggunakan Machine Learning Review Literatur yang ditulis oleh Aditya Perwira Joandwitama dari Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk pendahuluan dari jurnal ini, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai jumlah 202,6 juta pengguna, atau sekitar 73,7% dari total jumlah penduduk Indonesia, di mana sebagian besar dari pengguna internet ini merupakan mereka yang beraktivitas di media sosial. Hal ini ditunjukkan oleh pengguna media sosial yang mencapai 170 juta, atau sekitar 83,9% dari total pengguna internet di Indonesia. Media sosial menyediakan sarana bagi warga internet untuk berkomunikasi secara daring. Misalnya saja aplikasi Twitter. Warganet dapat berkomunikasi di Twitter ini melalui tweet yang ada pada fitur aplikasi ini. Tweet ini dapat bersifat positif dan negatif. Komentar yang negatif dalam tweet ini menjadi suatu masalah karena mengandung unsur ujaran kebencian dan berakibat sanksi hukum bagi penulisnya. Bahkan, Direktorat Siber Bareskrim Polri telah mencatat bahwa sebanyak 125 akun media sosial sudah mendapat teguran oleh polisi virtual terkait dengan konten yang terindikasi mengandung unsur ujaran kebencian. Bahkan, pemerintah ikut turut andil dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dalam mencegah dan mengatasi permasalahan tentang ujaran kebencian ini telah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam wujud UU ITE. Dalam UU ITE pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa warganet dilarang untuk menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian. Namun, berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, banyak pihak yang merasa bahwa peraturan tersebut masih kurang membantu untuk mengatasi permasalahan ujaran kebencian di media sosial ini, terutama di Twitter. Sehingga muncul inovasi baru, yaitu machine learning yang dalam sebagiannya itu berfungsi sebagai text analytic yang memiliki algoritma-algoritma yang dapat mengelompokkan objek teks, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kasus ujaran kebencian di media sosial melalui kemampuannya dalam mendeteksi cyberbullying maupun cyberhate. Oleh karena itu, dilakukanlah review literatur dengan objek penelitian ujaran kebencian untuk mengumpulkan metode atau algoritma apa saja yang sudah pernah digunakan dalam bahasa ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia untuk melihat ragam dataset yang digunakan dalam penelitian serta performa dari masing-masing algoritma yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi seleksi literatur dalam jurnal ini. Sebelum melakukan review terhadap literatur, dilakukan dulu pengumpulan terhadap literatur yang fungsinya itu untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk dapat diketahui apa saja yang sudah dilakukan pada literatur tersebut dan bagaimana hasilnya, sehingga kedepannya dapat diadaptasi dari penelitian yang akan dilakukan terhadap ujaran kebencian menggunakan metode machine learning ini. Strategi utama dalam menyeleksi literatur sehingga kedepannya dapat diadaptasi pada penggunaan machine learning untuk mengatasi masalah ujaran kebencian pada media sosial ini, yaitu digunakan mesin pencarian Google Scholar dan IEE Explorer. Pada Google Scholar dicoba dua kata kunci, yaitu deteksi ujaran kebencian dan hate speech Indonesia. Kedua kata kunci ini bertujuan agar return dari mesin pencarian spesifik mengarah kepada literatur berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris dengan objek penelitian berupa bahasa Indonesia. Berbeda dengan Google Scholar, pada IE Explorer digunakan satu kata kunci, yaitu hate speech Indonesia. Hal ini dikarenakan dari IE Explorer yang menghimpun literatur berbahasa Inggris.
Kata kunci ini ditujukan agar return dari mesin pencarian berupa objek penelitian berupa teks berbahasa Indonesia. Untuk tampilan percobaan pada Google Scholar dan pada IIS4 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa total makalah yang didapat dari kedua mesin pencarian adalah 34.531 literatur. Kemudian dilakukan filtering terhadap hasil return teratas. Filtering dilakukan dengan melihat objek dari penelitian pada literatur. Review dilakukan pada literatur dengan objek penelitian berupa teks pada Twitter. Grafik pada gambar kedua memperlihatkan jumlah literatur yang diperoleh dari setiap mesin. Literatur dari hasil mesin pencarian pada IIS4 dan Google Scholar memiliki jumlah yang sama, yaitu sebanyak 5 literatur. Banyaknya hasil return dari mesin pencarian pada Google Scholar membuat filterisasi hanya dilakukan pada 10 halaman awal saja. Kemudian, penentuan mengenai literatur mana saja yang akan direview pada kedua mesin pencarian mempertimbangkan tahun publikasinya. Pada gambar ketiga, dapat dilihat bahwa keseluruhan literatur yang digunakan memiliki tahun publikasi di atas 5 tahun ke belakang. Literatur yang paling tua didapatkan dengan tahun publikasi 2017, sedangkan literatur yang dipublikasikan pada tahun 2019 adalah yang terbanyak dengan jumlah 4 literatur. Selanjutnya, literatur tersebut direview untuk mendapatkan gambaran mengenai isi dari setiap literatur. Sehingga dalam jurnal ini terdapat 4 fokus utama dalam penelitian jurnal ini, yaitu pembangunan model, penggunaan dataset, penerapan teknik pre-processing, dan performa metode yang digunakan. Fokus pertama pembangunan modal ini yaitu untuk melihat bagaimana output dari modal yang sudah dibangun. Output yang dimaksud adalah jumlah label yang akan diklasifikasi oleh model pengenalan pada teks. Hal ini didasarkan pada case dari teks ujaran kebencian yang dapat dilakukan untuk mendeteksi teks menjadi ujaran kebencian atau tidak, ataupun melakukan klasifikasi terhadap kategori dari setiap ujaran kebencian dengan label yang berjumlah lebih dari 1 sesuai dengan jumlah kategori yang diberikan. Fokus kedua, penggunaan dataset, adalah mengenai penggunaan dataset yang menjadi fokus pada review karena untuk membangun suatu model machine learning, dataset sangat berpengaruh terhadap bagaimana modal mencari bobot dari setiap perhitungan. Sehingga ketika kita menjalankan proses training, model yang sama dengan dataset akan memberikan hasil yang berbeda pula pada performa model. Selanjutnya yaitu fokus ketiga. Fokus ketiga adalah mengenai teknik processing, yang mana teknik processing ini diterapkan pada setiap literatur. Fokus teknik processing ini menjadi yang penting untuk direview, karena berkaitan dengan fitur yang didapat untuk membangun modal machine learning. Dan fokus terakhir yaitu untuk melihat bagaimana performa dari model. Tiap literatur menggunakan metode yang berbeda untuk membangun modal machine learning guna mengatasi masalah untuk pengenalan teks ujaran kebencian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari penelitian dalam jurnal ini. Melihat dari isi tiap literatur dan review, penulis mengelompokkan menjadi 4 bagian hasilnya. Yang pertama yaitu tujuan literatur. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat 2 tujuan umum dari penelitian yang dilakukan pada setiap literatur. Yang pertama yaitu modal yang output satu tabel. Modal dengan output satu tabel merupakan penelitian yang dilakukan untuk membangun model machine learning yang mengkategorikan teks dalam satu label saja.
modal diharapkan mampu memberikan output apakah suatu objek, ke dalam hal ini adalah teks yang bernilai iya atau tidak. Dan yang kedua yaitu modal dengan output multi-label. Tujuan lain dari literatur yang diperoleh adalah untuk membangun modal yang dapat mengenali klasifikasi dengan jumlah label per tagnya lebih dari satu. Masing-masing dari literatur memiliki jenis output yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, seperti kita lihat pada gambar, bahwa literatur ada yang memiliki satu label dan ada yang memiliki multi label. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hasil yang kedua, yaitu tentang sumber dataset. Review dilakukan dengan cara difokuskan pada literatur yang melakukan pengujian untuk membangun modal dengan masukan atau bahan training dan testing berupa teks dari Twitter. Setiap literatur mempunyai cara tersendiri untuk membangun dataset yang digunakan. Sehingga penulis dari jurnal ini membagi sumber dataset ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu dataset pertama. Nah, seperti yang terlihat di gambar. Dataset pertama merupakan dataset hasil dari penelitian yang disebarkan secara publik atau melalui platform GitHub. Dataset ini berisikan sentimen-sentimen pada Twitter yang berkaitan dengan peristiwa politik tentang pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Adapun tentang pengumpulan data sendiri atau crawling, dataset ini memanfaatkan library TweetP pada bahasa pemrograman Python untuk mendapatkan kumpulan tweet dengan kata kunci #debat pilkada DKI. Nah, untuk yang bagian yang kedua, yaitu dataset dinamakan dengan dataset kedua. Poin kedua merupakan dataset yang secara garis besar memiliki dua label dalam satu teks, yaitu hate speech dan abusive. Dataset ini dibangun dengan menggabungkan hasil pembangunan dataset pada penelitian sebelumnya, ditambah dengan teks yang di-crawling lagi pada Twitter dengan menggunakan library TweetP pada bahasa pemrograman Python. Dataset pada penelitian sebelumnya diambil dari dataset yang dihasilkan pada penelitian. Selanjutnya yaitu dataset ketiga. Dataset ketiga dibangun oleh para peneliti dari literatur sendiri. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan teks pada Twitter berdasarkan review yang sudah dilakukan. Cara pertama adalah dengan memanfaatkan API yang sudah disediakan oleh Twitter. Kemudian cara kedua adalah dengan memanfaatkan open source library yang sudah ada. Pemanfaatan Twitter API dilakukan dengan cara memberikan kata kunci pada pengaksesnya. Literatur menggunakan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya dan kemudian melakukan filter terhadap teks yang didapat menurut waktu posting dari tiap tagnya. Cara kedua yaitu dengan memanfaatkan open source library yang sudah ada. Library ini dibangun oleh Jefferson HQ yang pada dasarnya akan mengakses API dari Twitter. Library ini dapat didapatkan pada website dan akun GitHub dari developernya. Library ini dapat langsung menyimpan teks hasil crawling langsung ke dalam format JSF. Contoh penggunaan library ini bisa dilihat pada gambar 6. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teknik pre-processing. Teknik processing merupakan hal yang menarik untuk direview. Pre-processing ini dibutuhkan untuk membangun model machine learning karena akan sangat mempengaruhi performa modal dalam melakukan pengenalan per teksnya. Review mengenai teknik pre-processing ini lebih kepada teknik yang digunakan setelah data melalui proses learning. Cleaning pada teks Twitter pada tiap literatur akan menyesuaikan dengan kondisi dataset yang digunakan, misalkan dengan cara menghilangkan kata-kata
atau simbol yang tidak perlu seperti RT atau username, link, dan karakter non-alphanumeric. Setelah melewati tahap cleaning di teknik pre-processing, masing-masing literatur yang sudah ada akan dibedakan secara tiga cara secara garis besar ataupun tiga teknik. Yang pertama yaitu text normalizing, di mana teknik normalizing atau normalisasi pada teks merupakan teknik yang digunakan untuk mengkonversi tiap kata pada teks menjadi bentuk yang lebih umum. Tiap kata pada teks akan dicek satu persatu. Apakah terdapat kata dengan penulisan yang tidak umum? Jika kata tersebut ditemukan, maka akan diganti dengan penulisan yang sebenarnya. Seperti yang kita lihat pada tabel, tulisan SKG kata kuncinya diganti langsung menjadi sekarang, karena SKG kata umumnya itu adalah sekarang. Selanjutnya ke yang kedua yaitu stemming. Teknik stemming ini merupakan teknik yang diterapkan untuk mendapatkan kata dasar dari suatu kata. Dengan kata lain, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan kata dasar dari teks yang berimbuhan. Tujuan dari dilakukannya teknik ini adalah agar ketika kita melakukan pembobotan, kata-kata yang memiliki kata dasar sama akan mendapatkan bobot yang sama. Contohnya seperti pada gambar, di mana kata-kata yang berimbuhan akan diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya juga ada teknik stop word removal, di mana stop word removal ini merupakan kata yang sangat umum dan keberadaannya tidak mengubah makna dari kalimat. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata removal, teknik ini akan menghilangkan kata-kata tersebut dalam kalimat. Berdasarkan review terhadap literatur, terdapat 3 kamus yang dapat digunakan sebagai acuan menentukan kata pada teks tergolong kepada library. Selanjutnya juga ada teknik n-gram, di mana machine learning dalam melakukan pemodelan dengan cara melakukan perhitungan terhadap nilai numerik. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses terlebih dahulu untuk melakukan pembobotan terhadap teks tersebut menjadi list beberapa angka. Pembobotan pada teks analitik didasarkan pada hasil tokenisasi. Umumnya, tokenisasi pada teks dilakukan dengan melakukan pemecahan teks menjadi kata per kata. Namun, terdapat metode n-gram yang memungkinkan untuk melakukan tokenisasi pemecahan teks dengan tiap pecahan terdiri atas n kata. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hasil penelitian yang keempat, yaitu tentang metode yang digunakan. Untuk metode digunakan, ada 4 metode. Yang pertama yaitu Super Vector Machine, atau disingkat dengan SVM. Penelitian menggunakan SVM mendapatkan akurasi dengan rentang 61,67% sampai dengan 74,88%. SVM diuji dengan menggunakan 2 jenis data transformasi yang label power set atau LP dan classifier change atau CC. LP melakukan transformasi dari data dengan label yang banyak menjadi satu label dengan jumlah kelas yang banyak. Sedangkan CC melakukan transformasi pada label dengan mengubah label dari tiap teks ke dalam bentuk binary. Nah, untuk metode yang kedua yaitu ada Random Forest Destination Tree atau disingkat dengan RFDT. Penelitian menggunakan RFDT ini dilakukan pada 2 literatur. RFDT dikombinasikan dengan ekstraksi fitur menggunakan metode word unigram. Nah, selanjutnya ada metode yang ketiga yaitu naive-Bayes atau disingkat NB. Penelitian menggunakan naive-Bayes dilakukan pada 2 jenis penelitian dengan tujuan yang berbeda. Maksudnya adalah metode ini digunakan melakukan klasifikasi terhadap data satu label dan data multi-label. Nah, yang selanjutnya ada metode yang keempat yaitu neural network. Neural network adalah
penelitian menggunakan metode dengan dasar algoritma. Perkembangan dari metode neural network ini berhasil mendapatkan metode yang baru yang digunakan untuk literatur pada review literatur ini. Metode dalam neural network ada dilakukan beberapa pembagian metode. Ada yang namanya Convolution Neural Network atau disingkat dengan CNN. Metode CNN ini biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi teks dengan jumlah label lebih dari satu. Ada metode FastTag. Yang metode FastTag ini digunakan untuk mengklasifikasi teks ke dalam dua jenis label, yaitu label yang lebih dari satu dan satu label. Nah, selanjutnya ada Recurrent Neural Network atau RNN. Pendekatan lain dari neural network adalah dengan menggunakan metode RNN. Penelitian ini menggunakan dataset yang berbeda dari penelitian pada literatur yang sudah disebutkan pada sub bagian ini. Penelitian pada literatur menitik beratkan pada pengujian terhadap akurasi yang diperoleh dengan perubahan pada nilai epoch, learning rate, dan ukuran batch pada data trainingnya. Selanjutnya juga ada metode backpropagation. Backpropagation merupakan pengujian terhadap model untuk melakukan klasifikasi terhadap teks pada Twitter. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pembahasan dalam jurnal ini, yang mana hal yang pertama kali menjadi catatan dalam melakukan review mengenai literatur yang sudah melakukan penelitian mengenai ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia adalah keberadaan dataset yang dapat diakses secara publik dan telah melalui proses anotasi yang menjadikan dataset tersebut valid untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan hasil review yang sudah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, membangun model machine learning untuk mengoptimalkan performa model dalam melakukan klasifikasi terhadap data pada multi-label. Yang kedua, menentukan model terbaik dengan parameter uji berupa teknik pre-processing yang diterapkan. Yang ketiga, yaitu algoritma neural network RNN dan CNN memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi terhadap data satu label. Algoritma tersebut sangat menarik jika diuji untuk melakukan klasifikasi terhadap data multi-label. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian menggunakan data yang telah dipublikasikan untuk publik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan komparasi terhadap penelitian yang sudah ada. Misalkan pada dataset nomor 1 yang dapat kita lihat pada penjelasan yang sebelumnya. Nah, kita tiba di kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan review yang sudah dilakukan terhadap literatur yang diperoleh, disebutkan bahwa kasus ujaran kebencian pada teks Twitter sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa metode klasifikasi dengan masing-masing dataset sebagai bahan penelitiannya. Penggunaan dataset sangat berpengaruh ke dalam performa yang akan diberikan oleh model machine learning. Penggunaan dataset ini maksudnya adalah mengenai bagaimana keseimbangan data antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kasus dari ujaran kebencian kemudian dapat dipisahkan ke dalam dua lingkup penelitian, yaitu untuk membangun model satu label dan lebih dari satu model. Model satu label ditujukan untuk membangun model yang dapat mengenali satu teks yang mengandung unsur ujaran kebencian atau tidak. Sedangkan lingkup model lebih dari satu label ditunjukkan untuk membangun model yang mampu melakukan klasifikasi terhadap teks dengan jumlah yang lebih dari satu. Dan menurut saya, ada beberapa poin yang menjadi keterbaruan dari jurnal ini, yaitu penulis menghasilkan sebuah inovasi baru dari penelitian ini. Penulis berhasil mengemukakan fungsi lain dari machine learning yang dapat membantu mengidentifikasi kasus ujaran kebencian pada teks Twitter dengan memanfaatkan dataset dari machine learning review literatur. Yang biasanya machine learning review literatur ini digunakan untuk mendeteksi bahasa formal dan informal di
literasi-literasi yang ada, namun ini penulis dapat mengadaptasi review literatur ini menjadi salah satu mesin yang dapat membantu mengidentifikasi masalah ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, terutamanya Twitter. Hasil penelitian ini sedikit banyaknya sudah dapat membantu dan menangani kasus ujaran kebencian di Twitter umumnya yang semakin hari semakin marak terjadi. Dan menurut saya juga ada beberapa keterbatasan jurnal ini, yang contoh dari implementasi perbagian kurang bersesuaian, sehingga hal ini membuat pembaca kurang dapat memahami pembahasan dalam jurnal ini. Kerangka penulisan jurnal juga kurang sistematis sehingga ada pembahasan yang terkesan monoton. Jadi ada beberapa pembahasan yang terkesan sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, namun dijelaskan kembali dalam bagian berikutnya, sehingga pembaca yang membaca tuh seperti mengulang bacaan yang pertama. Dan ada sedikit saran yang saya harap dengan saran ini dapat membuat jurnal ini lebih sempurna lagi. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat bagus dan sangat mengedukatif pembaca untuk lebih menyadari efek negatif dari ujaran kebencian di media sosial, khususnya aplikasi Twitter. Dari jurnal ini juga dapat menginovasi cara menganalisis dan mengidentifikasi ujaran kebencian melalui media sosial. Hanya saja, saran yang mungkin bisa diaplikasikan untuk menyempurnakan penulisan jurnal ini adalah dicantum juga tampilan hasil dari percobaan machine learning review literatur pada platform Twitter langsung, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami mekanisme dari machine learning review literatur ini dalam mengidentifikasi kasus ujaran kebencian yang terjadi di media sosial ini. Sekian pembahasan review jurnal deteksi ujaran kebencian pada Twitter bahasa Indonesia menggunakan machine learning review literatur yang ditulis oleh Aditya Perwira Johanitama, Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Saya Novia Ayurami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.